Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listuminang Halengkara dari tim Spada Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas baru atau new course di dalam LMS V-Class Unila. Sebelum membuat kelas baru, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jadwal kuliah. Kemudian yang kedua adalah RPS atau kontrak kuliah. Dan yang ketiga adalah gambar thumbnail apabila kita di dalam membuat kelas nanti akan memasukkan course image. Setelah tiga hal tadi kita siapkan, langkah selanjutnya kita dapat langsung login ke dalam aplikasi V-Class Unila melalui alamat vclass.unila.ac.id. Kemudian login menggunakan akun SSO masing-masing. Setelah login, kita akan masuk ke halaman dashboard dari V-Class Unila. Sebagai informasi, bahwa mulai akhir semester kemarin, V-Class Unila telah terintegrasi ke dalam sistem Spada Indonesia atau sistem LMS secara nasional. Oleh karena itu, pada tampilan dashboard akan sedikit berbeda dari semester-semester sebelumnya. Kalau pada semester lalu mungkin kita bisa langsung melihat kelas-kelas yang kita miliki, akan tetapi mulai saat ini ketika kita login dan menuju menu dashboard, kita akan disambut terlebih dahulu oleh tampilan langsung dari web Spada Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat seperti ini. Baru di bagian bawah, nanti kita bisa melihat beberapa mata kuliah yang baru saja kita akses. Ini bisa kita scroll ke bagian sebelah kanan dengan cara klik pada tombol panah di bagian pojok kanan atas. Dan kemudian di sebelah bawahnya lagi, baru kita bisa menjumpai bagian course overview untuk melihat seluruh mata kuliah yang pernah kita buat dari awal sampai dengan hari ini. Untuk memulai membuat mata kuliah baru atau new course, kita dapat scroll kembali ke bagian atas. Kemudian pada menu-menu atau deretan tombol di bagian atas sudah disediakan menu khusus untuk membuat kelas baru, yaitu tombol berwarna hijau yang tertulis Create New Course. Apabila Bapak Ibu sudah siap untuk membuat kelas baru, silahkan langsung klik pada tombol ini. Setelah kita klik, kita akan dibawa ke menu utama untuk pengisian informasi kelas baru yang akan kita buat. Disinilah kita akan memasukkan informasi-informasi penting, termasuk pengaturan-pengaturan pada kelas baru yang akan kita buat. Yang pertama yang wajib diisi adalah pada bagian course full name. Ini kita isikan nama mata kuliah yang akan kita buat. Misalkan saya ingin membuat mata kuliah dengan nama penginderaan jauh dan interpretasi citra. Namun, jangan lupa bahwa mulai semester ini kita akan mencoba melakukan standarisasi cara penamaan mata kuliah di V-Class dengan format di awal kita berikan kode program studi, misalkan saya dari program studi pendidikan geografi, maka di sini kami membuat kode berupa PSBG. Kemudian ini kita berikan underscore, baru kita tuliskan nama mata kuliah lengkap, underscore lagi, berikutnya kita berikan keterangan kelas untuk kelas-kelas paralel. Semisal saya mengajar ada dua kelas paralel, kelas A dan kelas B. Karena ini saya ingin membuat kelas yang A terlebih dahulu, maka ini saya berikan keterangan kelas A. Selanjutnya, kita underscore lagi dan kita tuliskan informasi semester yang akan kita jalani, yaitu semester ganjil, dan terakhir keterangan tahun akademik. Dalam hal ini kita isikan 2021-2022.
Oke, setelah course full name kita isi, ini langsung bisa kita copy saja dan kita paste ke bagian course short name. Hanya saja pada bagian course short name ini, untuk nama mata kuliahnya bisa kita singkat. Misalkan penginderaan jauh dan interpretasi citra ini saya tulis PJIC agar lebih singkat. Selanjutnya yang perlu kita atur adalah pada bagian course kategori. Di sini Bapak Ibu harus memperhatikan dengan seksama agar tidak salah dalam memilih course kategori, karena pada bagian ini nanti tidak akan dapat diedit kembali ketika sudah kita simpan. Apabila contoh di sini masih tertulis fakultas teknik atau fakultas yang tidak sesuai dengan fakultas Bapak Ibu semua, ini bisa kita remove terlebih dahulu dengan cara kita klik pada tombol tanda sial. Kemudian barulah kita search atau cari pada kategori yang sesuai dengan fakultas kita dan juga semester yang benar. Ini kita klik pada tombol panah warna hitam ke bawah, kemudian kita cari pada kategori fakultas dan semester yang benar. Misalkan di sini saya adalah Fakultas KIP garis miring FKIP ganjil 2021-2022. Sekali lagi mohon diperhatikan agar tidak salah dalam memilih course kategori, karena pada bagian ini tidak dapat kita edit kembali. Selanjutnya, pastikan pada course visibility tertulis show. Jika sudah tertulis show, sudah tidak perlu kita edit kembali. Kemudian, pada bagian course start date bisa kita isi pada hari pertama dimulainya perkuliahan pada kalender akademik. Misalkan semester depan akan dimulai pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, maka ini kita isikan sesuai tanggal. Waktunya bisa kita isikan mulai dari jam 7.30, misalkan Bapak Ibu mengajar pada jam pertama. Apabila Bapak Ibu mengisi pada hari Selasa, Rabu, Kamis, ataupun Jumat, bisa diisi pada course start date-nya ini sesuai dengan jadwal masing-masing, atau tetap kita isi pada hari pertama kalender akademik. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk course end date, ini tidak perlu kita isi. Kita cukup pastikan pada bagian ini tercentang, yaitu calculate the end date from number of sections, di mana kalau ini kita centang, sistem akan mengkalkulasi secara otomatis kapan mata kuliah kita akan berakhir sesuai dengan pertemuan yang akan kita set atau kita isi. Selanjutnya, di bagian bawah ada course ID number. Di sini, ID number yang akan kita isi itu disesuaikan dengan kode mata kuliah yang akan muncul di Siakadu untuk mengintegrasikan mata kuliah kita dengan Siakadu. Apabila kita belum mendapatkan kode di Siakadu, ini dapat kita kosongkan terlebih dahulu dan di kemudian hari kita bisa mengedit atau mengisinya kembali. Selanjutnya pada bagian course summary atau description ini, kita bisa mengcopy dari RPS atau kontrak kuliah yang kita miliki, atau bisa juga kita copy paste dari deskripsi mata kuliah pada kelas yang sudah kita buat untuk semester yang lalu. Sebagai contoh, misalkan di sini saya sudah punya kelas yang sama untuk semester sebelumnya, dan sudah ada deskripsi mata kuliahnya. Ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan pada bagian course summary. Nah, setelah course summary kita isi, selanjutnya pada bagian course image. Sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, course image ini adalah thumbnail atau gambar kecil yang nanti akan ditampilkan pada list mata kuliah. Fungsinya untuk mempermudah bagi mahasiswa dalam mencari mata kuliah kita serta mempercantik tampilan. Apabila Bapak Ibu sudah menyiapkan gambar,
Untuk menampilkan atau menguploadnya, kita klik pada tombol berwarna hitam di sini. Kemudian pastikan pada menu di sebelah kiri ini terpilih Upload a File. Selanjutnya kita klik Browse. Tinggal kita cari di mana gambar yang sudah kita siapkan. Oke, setelah kita pilih, nanti nama file akan tertulis di sebelah sini. Langkah selanjutnya kita klik pada tombol Upload this file. Lamanya upload ini tergantung dari ukuran file yang kita miliki. Oleh karena itu, saran saya mohon buat thumbnail tidak perlu terlalu besar filenya atau resolusinya tidak terlalu besar. Standarnya adalah 1080 x 720 pixel, atau jika dalam sentimeter, buatlah gambar dengan ukuran 34 cm x 19 cm. Apabila course image sudah muncul, selanjutnya kita perlu cek beberapa pengaturan untuk kelas kita. Yang pertama adalah course format. Ini ada beberapa format yang bisa kita pilih, akan tetapi biasanya yang standar adalah weekly format. Jadi nanti setiap minggu akan muncul. Apabila nanti dalam satu minggu ada beberapa pertemuan, itu akan lebih mudah kita atur. Kemudian karena ini kita gunakan weekly format dan satu semester ada 16, maka pada bagian number of section ini pastikan sudah tertulis 16. Selanjutnya pada bagian yang lain, ini tidak perlu kita edit, biarkan saja sesuai defaultnya, termasuk pada appearance dan files and uploads, ini tidak perlu kita edit. Yang perlu kita lihat selanjutnya adalah pada bagian completion tracking. Completion tracking ini pastikan sudah terpilih yes. Kenapa? Karena completion tracking yang terpilih yes ini nanti akan mengaktifkan fasilitas activity completion, di mana kita bisa mengatur agar mahasiswa itu mengerjakan semua activity dan kita bisa mengontrol dan membedakan mana mahasiswa yang sudah mengerjakan atau menyelesaikan aktivitas dan yang belum menyelesaikan aktivitas. Selanjutnya pada bagian group dan role renaming ini tidak perlu kita edit, biarkan saja sesuai defaultnya. Dan terakhir, untuk menyimpan semua informasi yang sudah kita masukkan, kita dapat klik pada tombol Save and Display yang ada di bagian bawah. Setelah kita klik tombol Save and Display, kita akan langsung masuk ke dalam kelas baru yang sudah berhasil kita buat. Tampilannya akan seperti ini. Pada bagian atas ada nama mata kuliah yang kita buat. Kemudian pada bagian bawah sudah disiapkan 16 kali pertemuan sesuai dengan tanggal yang kita masukkan pada saat mengisikan informasi di awal tadi. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengedit konten atau melengkapi konten pada kelas yang sudah kita buat. Bagaimanakah cara melengkapi konten atau mengimport konten pada kelas yang sudah kita buat untuk semester-semester yang sebelumnya? Nantikan pada video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.